Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Ketemu Pak Gede. Pak, mau kemana nih, Pak? Ini Pak, saya mau ke sekolah nih antar anak. Pas ketemu di sini sama Bapak. Emang anak Bapak sekolah di mana? Ini Pak, dia sekolah di SMP. Sebentar lagi mau lulus. Ya semoga aja nilainya baik. Saya harap. Iya. Ini anak Pak yang terakhir ya? Ya, ini yang terakhir, yang paling bungsu. Siap. Amin. Saya semoga dia lulus. Mendoakan, Pak. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih. Sama-sama Pak. Berharap anak Pak Gede lulus dan bisa lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi Pak ya. Ya, saya harap begitu Pak. Terima kasih untuk doanya dan dukungan. Sama-sama Pak Gede. Ya, makasih. Saya senang bisa bertemu Pak Jamal di sini. Oh ya Pak Gede. Ya. Kalau Pak ada waktu sedikit, saya boleh tanya sesuatu Pak? Oh iya bisa. Emang Pak mau tanya apa nih? Kok kayaknya serius sekali nih. Begini Pak. Ya, Pak Gede percaya ya dengan namanya ramalan? Oh, saya nggak percaya yang kayak gitu Pak, ramalan. Loh. Kalaupun itu benar, itu kan kadang saya pikir itu kebetulan saja. Oh, kirain Pak Gede percaya. Oh. Tapi kan sebagian orang ada yang sangat percaya Pak. Ya, itu benar. Dan kalau diperhatikan seolah-olah benar terjadi gitu kayak Pak kebetulan Gede. ya. Iya, kayak kebetulan, kayak benar gitu nah. Ya, itu kan sebagian orang yang mungkin karena sangat terobsesi dengan mau senangkan dirinya sendiri, lalu cari cara untuk dapat dukungan supaya nuraninya dapat dukungan begitu kan. Jadi benar, dia cari peramal. Tapi kok Bapak kaitkan dengan hati nurani? Kan yang saya tanya itu soal ramalan Pak. Nah gini Pak, sekarang saya tanya sama Bapak, apakah ketika umpamanya nih Bapak membohongi orang, terus hati nurani Pak senang atau tidak? Tidak dong Pak, ini membohongin diri sendiri saja tidak tenang, apalagi membohongi orang lain, kan gitu Pak. Sekarang Pak Jamal, Pak, perhatikan, ramalan si peramal sebenarnya tidak selalu benar, bisa saja spekulasi bahasanya. Oh ya bahasanya. Tapi menggiurkan. Iya. Artinya kebenarannya tidak mutlak. Nah berarti tidak pasti kan? Oh begitu ya. Nah. Jangan-jangan banyak yang kena tipu nih Pak. Mungkin termasuk saya salah satunya tuh Pak. Waduh, kalau Pak Jamal salah satunya, apakah ada niat mau ngajak orang lain untuk ikut si peramal? Bapak ini kayak tahu ya, sempat sih Pak memikirkan hal seperti itu Pak. Ya, nah itulah Pak. Pak Jamal tanpa sadar ingin membohongi orang lain juga dengan mempromosikan apa kata-kata si peramal itu. Padahal belum tentu kebenarannya. Wah. Masih spekulasi maksud saya. Benar ini Pak Gede nih. Saya sendiri saja belum tahu kebenarannya. Sudah semangat sekali memberitahukan orang lain Pak. Betul. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Bapak, saya merasa saya bersalah Pak dengan orang-orang lain nanti Pak. Makanya kita jangan percaya dengan apa yang tidak jelas. Iya benar. Kan belum jelas sekali. Tadi saya bilang spekulasi. Nah apalagi itu datang ke satu peramal yang kebenarannya belum tentu. Nah itu belum betul-betul benar Pak ya. Benar Pak Gede. Kemarin kan saya ke pasar nih, saya ketemu dengan orang yang main kartu. Ya. Katanya sih kartu itu bisa diramalkan sebagai masa depan untuk ke depan katanya itu sih yang Pak. Pengalamannya ya. Jadi Pak Jamal ikut diramal waktu lihat orang main kartu itu. Tidak Pak, saya hanya lihat saja bagaimana caranya gitu aja Pak. Oh bagus lah. Tapi kalau saya sendiri sih, saya nggak akan mau percaya dengan hal-hal yang begitu. Emangnya ada apa dengan begitu Pak? Hal-hal seperti menurut itu? saya itu tidak baik. Masa lebih percaya kartu yang menentukan masa depan daripada menaruh percaya kepada Sang Pencipta. Iya harusnya begitu Pak ya. Itu namanya kita kan
dosa ya, dosa yang menduakan Tuhan. Jadi sebaiknya kalau saya sendiri ya percaya Sang Pencipta yang mengatur hidup kita di masa depan. Waduh, bisa begitu Pak ya? Ya, saya rasa karena hati nurani kita ini sudah nggak peka lagi dengan hal yang benar, ya makanya orang mudah percaya dengan hal-hal ramalan manusia. Iya, gampang dipengaruhi ya. Apalagi hal kartu itu, menurut saya nggak mau itu Pak. Iya, itu sesuatu yang dibuat oleh orang ya. Iya, itulah. Ya Pak, kalau saya boleh simpulkan ya, apakah bisa dikatakan kalau mencari tahu masa depan dengan peramal, apakah itu termasuk hati nurani saya sudah tumpul atau bahkan tidak suci lagi Pak? Itu yang mau saya tanyakan tuh Pak. Benar Pak Jamal pertanyaannya. Jadi kalau nasihat saya ada dari kitab suci ya, yang mengatakan begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan Pencipta. Wah, benar ini Pak Gede. Kadang kalau saya merasa terganggu, bahkan ini melakukan dosa, dampaknya itu ke hati, ke pikiran. Kadang-kadang saya tidak tenang, bahkan saya merasa jauh dari Sang Pencipta. Itu yang saya rasakan Pak. Benar Pak Jamal. Jadi kalau Pak Jamal mengerti seperti itu dari pikiran Pak Jamal tadi, itu artinya Pak sudah peka terhadap hal-hal rohani. Kok bisa begitu Pak? Gimana maksudnya? Iya Pak Jamal, karena hati nurani adalah alat. Alat ya. Untuk kita bisa mengerti, bahkan kita memilih benar salah itu berasal dari hati nurani kita. Berasal dari hati nurani. Tapi maksudnya bagaimana nih Pak? Saya kurang mengerti ini. Sebenarnya setiap kita diperhadapkan dengan pilihan setiap hari. Contohnya mau pilih ramalan atau percaya kepada Tuhan Sang Pencipta. Itu menentukan masa depan kita masing-masing. Iya, itu menentukan masa depan Pak ya. Iya. Siapa Gede? Sekarang saya mengerti. Nah, itu bisa jadi ramalan atau para peramal itu melakukan hal-hal yang tidak suci, begitu Pak ya? Itu tergantung dari pendapat siapa. Iya, benar Pak. Tidak semua pikiran kita itu sama. Iya, saya setuju itu. Ada yang setuju dengan hal itu, ada yang tidak setuju. Benar Pak Gede. Tergantung bagaimana kata hati nurani yang baik ya Pak ya. Jadi kita harus ikut hati nurani. Iya. Jadi ada hal-hal yang suci yang memang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita melakukan yang benar. Yang harus dipilih ya. Yang kita harus milih benar dan salahnya. Siap. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Kalau tidak, saya rasanya bisa terjebak dengan ramalan-ramalan yang seperti itu Pak. Nah sekarang Pak Jamal harus belajar menentukan, memilih, memutuskan sebelum memastikan mau percaya hal-hal seperti itu atau apa gitu ya. Harus teliti ya. Ya, belajar teliti. Oke lah, saya juga akan belajar teliti Pak. Jadi intinya begini, perbuatan dosa itu ada saja caranya. Dalam berbagai bentuk yang sangat menarik. Itu sudah jelas itu. Jadi tergantung kitanya yang memutuskan memilih yang benar dan salah. Siap. Walaupun terkadang kita cenderung milih yang salah ya. Tapi perlu kita mempertimbangkan hal benar sekali itu Pak. Walaupun sudah diputuskan masih saja yang salah ya. Dan itu memang kalau melihat cara-cara seperti itu memang menarik dan mempesona. Itulah cara dosa bekerja Pak ya. Jangan sampai diri kita ini menjadi pelaku kejahatan yang menjerumuskan apalagi mengarahkan orang lain kepada hal-hal yang jauh dari Sang Pencipta. Jadi kita seperti menyesatkan orang berarti Pak ya. Seperti yang saya katakan itu Pak, saya hampir saja terjebak itu dengan hal-hal yang menarik seperti itu. Perhatian saya hampir terfokus dengan caranya berbicara, caranya meramal gitu Pak. Oh gitu. Wah, ini yang masalah Pak. Tapi itu wajar lah kita tertarik hal-hal seperti itu. Cuman kita apakah menaruh percaya kepada hal itu? Nah tergantung bagaimana pilihannya. Dan memang harus hati-hati sih. Dan itu kita harus hati-hati, jangan mengikuti hal-hal seperti itu. Siap Pak, siap. Sekali lagi terima kasih Pak Gede. Saya mendapatkan kesimpulan ini bahwa hati harus suci maka akan mengeluarkan yang suci gitu ya. Kalau hati najis maka akan mengeluarkan yang najis. Nah betul. Nah ini soal najis bukan dari luar gitu katanya, tetapi dari dalam. Kira-kira begitu Pak ya? Itu kesimpulan itu, sih. Pak benar sekali. Pak sudah hebat sekali menyimpulkan ini.
Iya. Jadi mantap sekali ini bahasan kita nih. Ya Pak Gede ini ada saja. Ya karena pembicaraan kita terlalu serius Pak. Makanya saya juga bisa menyimpulkan berdasarkan apa yang saya mengerti sih Pak. Dari pembicaraan kita. Itu luar biasa Pak. Pak bisa simpulkan situ. Iya. Jadi kalau dapat menyimpulkan hal yang bijak. Iya. Seperti yang Pak katakan tadi, itu sama dengan kita sudah belajar mengisi diri dengan hal-hal yang penting. Iya, gitu. Kita saling mengisi. Benar Pak. Saya sangat terisi sih dengan penjelasan yang Pak Gede sampaikan. Ya walaupun mungkin masih agak susah untuk saya pahami semuanya Pak. Tidak harus semuanya Pak. Jadi intinya kita harus tetap peka terhadap yang benar. Ya, karena memang di dunia ini sering memberi tawaran-tawaran yang mencoba untuk kita melamar masa depan gitu. Tawaran yang seperti apa itu Pak? Ya kira-kira? Misalnya kita ingin sekali tahu ya apa yang terjadi besok ke depan gitu kan. Kita semua ingin seperti itu. Ingin tahu ya. Jadi serba ingin tahu jadinya Pak ya. Nah itu dia. Peramal menawarkan hal itu gitu, dan manusia suka yang seperti itu. Ini ada juga tertulis di kitab suci Pak. Gimana Pak? Gimana itu? Ada dikatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Maksudnya kebinasaan yang gimana ini Pak? Ya artinya orang banyak menawarkan hal-hal yang baik, yang bagus, gampang gitu ya. Tapi sebenarnya kita disesatkan, sehingga kita jauh dari mencari Tuhan, mencari manusia, kan cenderungnya gitu Pak Jamal. Nah itulah informasi-informasi seperti itu kita perlu hati-hati. Jadi supaya tidak binasa harus hati-hati Pak ya. Ya, nah jadi kecenderungan kita mencari tahu tentang masa depan itu kepada manusia itu tidak pantas. Itu salah nih. Waduh, ini Pak tidak jemput anak kan nih, udah jam ini Pak. Oh ya, itu benar sekali. Untung Pak Jamal kasih tahu. Oke lah Pak, siap-siap lah jemput. Saya langsung pulang mau ke kebun juga ini. Oh. Memang sibuk sekali di kebun ya? Ya, itulah. Ya, saya juga akan jemput. Semoga kebunnya berhasil Pak ya. Jadi tanam apa sekarang nih? Tanam apa saja yang bisa ditanam lah Pak. Kayak lain kali saya mau minta sayur-sayuran lah di sana. Oke lah Pak, oke lah. Mumpung ada tanah yang murah dikasih kontrak. Oh gitu. Oh siap. Oke Pak. Oke lah Pak, sampai ketemu lain waktu Pak. Ya, kita ketemu lain kali. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.